Masih dalam program khusus yaitu Satu Dalam Pendidikan yang kita belajar di Satu. Masih bersama SMKN Negeri 1 Cisarua ya. Masih bersama adik-adik kita juga di rumah tentunya ya. Dan juga sama yang satu semua juga yang lagi mendengarkan dimanapun berada ya. Sekali lagi semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga Putra di sini sekarang sudah tidak sendirian lagi ya. Sudah bersama ada ibu dan bapak guru. Selamat pagi menuju siang. Pagi, Kang Putra. Iya ya, di sini sudah hadir bersama Putra yang akan memberikan materi apa, Bu? Materinya mata pelajarannya basis data, kemudian materinya tentang tipe dalam basis data, data dalam basis data. Untuk kelas? Untuk kelas 11. 11 ya. Iya. Oke, dan juga bersama Ibu Teti dan Bapak Sandi. Bapak Sandi ya. Ibu yang jawab. Jadi Pak Sandi yang diam. Oke ya. Dan juga buat adik-adik di rumah tentunya sekali lagi simak baik-baik apa yang diberikan oleh Ibu dan Bapak gurunya ya, dan tentunya mungkin nanti akan ada tugas yang diberikan juga di akhir ya kepada kalian. Jadi simaklah baik-baik apa pelajaran yang diberikan. Dan juga buat adik-adik yang masih tertinggal untuk mendengarkan mungkin bisa nanti membuka ya YouTube channelnya Satu channel, terusan dibuka juga sesuai pelajaran yang diberikan dan juga dicari saja di sana materi yang diberikan mungkin ya. Dan juga tentunya siaran ini juga bisa disaksikan melalui streaming Radio 1 FM-nya. Dan juga untuk mempersingkat waktu saya persilakan waktu kepada Bapak Sandi dan juga Ibu Teti. Silakan Ibu. Terima kasih Kang Putra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pagi ini ya Ibu dan Bapak Sandi mau menyampaikan materi tentang tipe data dalam basis data. Silakan kalian untuk bersiap-siap dan menyiapkan buku catatannya juga. Siapa tahu ada yang perlu untuk dicatat dan nanti siapa tahu kalian mau bertanya gitu ya. Ibu mulai saja. Tipe data atau data type identik dengan klasifikasi atau pengklasifikasian atau jenis dari suatu informasi data tertentu. Itu fungsinya untuk tipe data. Misalnya kalian mau memasukkan data mengenai isinya mengenai data waktu yang menunjukkan waktu misalnya untuk tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu ada tipe datanya yang harus diinputkan. Atau misalnya untuk memasukkan data berupa menginput data berupa angka. Nah, itu ada tipe datanya. Atau datanya berupa gambar. Itu pun ada tipe datanya yang harus diinputkan atau disiapkan ke dalam database tersebut. Nah, berikut ini Ibu dan Pak Sandi akan menyampaikan beberapa tipe data pada beberapa program aplikasi basis data. Ada 4 saja yang akan kita sampaikan ya Pak Sandi ya? Iya, ada 4. Ada 4. Yang pertama itu tipe data di Microsoft Access. Di Microsoft Access. Kemudian yang keduanya ada di tipe data pada MySQL ya. Yang ketiganya tipe data pada database Oracle. Dan yang terakhir kita bahas tentang tipe data pada SQL Server. Nah, itu ya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan dulu tipe data apa saja yang ada pada Microsoft Access. Nah, yang akan kita bahas tipe data pada Microsoft Access 2016 nih. Karena sekarang ini sudah versinya sudah semakin baru lagi dan memang harus selalu update. Jadi akan Ibu bahas di Microsoft Access 2016 ya. Ada beberapa tipe datanya, di antaranya yaitu tipe data teks. Nah, tipe data teks ini yang datanya berisi teks dan number. Untuk teks ini bisa untuk teks dan untuk number. Nah, maksimum itu 255 karakter untuk tipe data teks. Kemudian ada tipe data memo.
Kalau tipe data memo ini berisi teks dan number dan maksimumnya 63,999 karakter. Kemudian untuk tipe data number ini berisi angka ya tentunya kalau number, dan untuk kalkulasi matematika nih kalau khusus untuk number, misalnya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan keperluan lainnya. Kalau tipe data number memiliki panjang 1, 2, 4 atau 8 bait. 1 baitnya yaitu 1 karakter atau 8 bit binary. Itu ya. Kemudian jenis data number itu ada banyak, ada beberapa, ada tipe byte, jenisnya ada desimal, kemudian ada integer, ada long integer, ada single, ada double, ada replication ID. Tuh ya. Kemudian ada lagi tipe data date or time. Nah, ini yang tadi di awal Ibu sebutkan contohnya, tipe data ini mempunyai panjang 8 bait. Ya. Nanti di situ isinya bisa date or time identik dengan tipe data berisi tanggal, bulan atau tahun gitu. Kemudian tipe currency. Kalau currency itu biasanya simbol mata uang tuh, untuk simbol mata uang. Kemudian memiliki ukuran 8 bait. Kemudian ada tipe data tipe auto number. Nah, kalau auto number ini berisi angka otomatis dari Microsoft Access dalam menjumlah ataupun kondisi random atau acak. Defaultnya adalah 1 dengan panjang maksimalnya 4 byte. Jadi defaultnya dimulai dari 1. Kemudian tipe data yes or no. Nah, kalau yes or no ini hanya memiliki 2 pilihan. Itu biasanya untuk data yang berupa true or false gitu ya. Untuk yes or no ini. Kemudian ada tipe data oleh objek. Nah, oleh ini kepanjang atau singkatan dari object linking embedded. Jadi nah ini tipe data ini untuk menyisipkan data bisa berupa file Word, grafik, sound atau data biner lainnya. Tuh, kemudian ada hyperlink. Nah, kalau hyperlink ini berisi link ke URL atau menyimpan alamat URL berukuran 2048 byte. Kemudian ada tipe data attachment. Nah, kalau yang attachment ini untuk menyimpan file attachment berformat apa saja, bisa file gambar, bisa file suara, dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian sekarang Ibu akan bahas tipe data yang ada pada MySQL. Setiap tipe data yang digunakan di MySQL ini akan memiliki beberapa atribut. Ada atribut M yang pertama. Ya, ini atribut M ini berfungsi untuk menunjukkan lebar karakter maksimum dari nilai M. Maksimumnya adalah 255. Kemudian ada atribut D. Jenis ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah angka di belakang koma nih untuk yang ini. Kemudian ada atribut kurung siku di awal dan kurung siku di akhir ya. Itu tanda itu memiliki maksud pemakaiannya secara optimal. Kemudian ada atribut zero fill. Jika atribut zero fill ini disertakan, maka MySQL secara otomatis akan menambahkan atribut unsigned. Tuh, kemudian ada atribut unsigned. Atribut jenis ini digunakan untuk bilangan tanpa tanda di depannya. Misalnya tanda negatif. Tuh, menggunakan tanda itu, menggunakan atribut itu.
Nah, sekarang tipe datanya apa saja di MySQL? Tipe datanya yang pertama ada tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka dengan karakteristik utama bahwa data tersebut dapat dikenali operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tipe data numerik ini dikategorikan menjadi beberapa macam tipe data. Ada big int, memiliki ukuran 8 byte atau 64 bit. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan untuk bilangan bertanda min 9 sekian sampai dengan positif, gitu ya. Kemudian desimal, tipe data ini memiliki ukuran 8 byte atau 64 bit serta digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan pecahan positif dan negatif. Kemudian desimal MD atau numerical MD, tipe data ini memiliki range atau jangkauan yang sama seperti double dengan atribut yang digunakan adalah zero fill. Kemudian ada double precision identik dengan floating point berukuran 8 byte yang memiliki presisi ganda. Kemudian tipe data double. Tipe data ini memiliki ukuran 8 byte atau 64 bit. Kemudian ada tipe data float memiliki ukuran 4 byte atau 32 bit. Kemudian ada int, tipe data jenis ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif dan negatif yang memiliki ukuran 4 byte atau 32 bit. Kemudian ada tipe data integer dengan bilangan bulat berukuran 4 byte atau 32 bit. Kemudian ada medium int, tipe data ini untuk bilangan berukuran 3 byte atau 24 bit. Kemudian ada tipe data numerik. Tipe data jenis ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan pecahan positif dan negatif serta memiliki ukuran 8 byte atau 64 bit. Kemudian ada tipe bilangan real. Tipe data ini adalah sinonim dari double yang berukuran 8 byte. Kemudian ada small int. Yang ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan yang bertanda antara minus 32,768 sampai dengan positif 32.767. Kemudian ada tiny int. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan yang bertanda antara minus 128 sampai dengan positif 127 dan memiliki ukuran 1 byte atau 8 bit. Kemudian ada tipe data date and time. Tipe data jenis ini berisi tanggal, date, dan jam atau time. Formatnya menggunakan struktur YYY, MM, dan DD. Maksudnya Y itu year, M itu month, D itu day. Dan format jam menggunakan struktur HH, MM, SS atau jam, hour, atau M minute, dan S untuk second ya. Nah, kemudian tipe data date adalah untuk kolom tanggal. Kemudian kalau di time ya itu tadi ya untuk menunjukkan waktu jam. Kemudian memiliki ukuran sebesar 8 byte. Kemudian time tuh ada time stamp juga, ada year ya untuk tahun. Kemudian ada tipe data string atau karakter. Nah, biasanya untuk karakter ini menggunakan tipe datanya string atau untuk menyimpan data berupa teks dalam bentuk
deretan huruf yang membentuk kata diapit dengan tanda petik atau tanda kutip ganda. Nih, untuk tipe data string. Kemudian ada tipe data string, diantaranya ada tipe karakter, memiliki jangkauan antara 0 sampai 255 karakter. Kemudian ada varchar, digunakan untuk menyimpan data atau karakter atau string dengan ukuran dinamis. Nih kalau untuk tipe varchar. Kemudian ada tipe teks. Tipe data jenis ini memiliki jangkauan antara 0 sampai 65.535 karakter. Kemudian tipe data tiny text digunakan untuk menyimpan data teks dan memiliki jangkauan antara 0 sampai 255 untuk MySQL versi 4.0 nih. Kemudian tipe medium text, tipe data jenis ini digunakan untuk menyimpan data teks dan memiliki jangkauan antara 0 sampai 2^24 min 1 karakter. Kemudian tipe data long text. Tipe data long text ini digunakan untuk menyimpan data teks dan memiliki jangkauan antara 0 sampai 2^32 min 1 karakter. Kemudian ada tipe enum. Tipe data ini identik dengan tipe data yang diisi dengan salah satu nilai dengan harga defaultnya jika bisa berjalan adalah 0. Dan jika terjadi not null, maka secara otomatis bernilai 1. Kemudian ada tipe data set, tipe data bilob atau biner, kemudian tipe data bilob atau teks. Wah, banyak Pak Sandi. Ternyata banyak. Kemudian tipe data medium bilob dan medium text, kemudian tipe data long bilob dan long text. Nah, itu beberapa tipe data yang ada pada Microsoft Access dan MySQL. Nah, berikutnya Pak Sandi akan jelaskan yang Oracle ya. Tipe data pada Oracle. Nah, tipe data pada Oracle itu ada 3 tipe. Jadi maksudnya 3 tipe ini ada 3 jenis ya. Yang satu itu, yang pertama itu ada tipe data karakter. Jadi beberapa tipe data yang menyimpan karakter-karakter yang bisa kita simpan di database-nya. Yang kedua itu tipe data numeric. Numeric itu angka-angka, mau itu dia negatif, mau dia itu desimal, dan lain-lain. Yang ketiga itu tipe data tanggal. Jadi tentang tanggal lah ya, mau itu tanggal sampai jam sampai lokasi jam juga gitu, gimana tempat kita. Nah, yang pertama hampir sama kayak database yang sebelumnya disebutkan oleh Bu Teti. Yang pertama itu tipe data karakter. Nah, di tipe data karakter di sini untuk pada Oracle itu ada yang pertama itu char. Char ini ukuran maksimumnya itu 200 bit ya, 200 byte. Nah, si char itu apa sih? Char itu dia isinya tuh bisa memasukkan karakter yang karakter-karakter kayak A, B, C, D sampai Z kayak gitu. Terus kalau misalnya intinya kalau misalnya mau bikin sebuah kalimat itu bisa ditampung di dalam database char kayak gitu. Lalu ada nchar. Nah, untuk nchar ini hampir sama kayak char, cuman kebedaannya itu dia punya tambahan bahwa dia tuh bisa menyimpan simbol. Nah, kalau yang char tadi itu dia nggak bisa menyimpan simbol, nggak bisa menyimpan kayak tanda dolar, tanda seru kayak gitu. Nah, kalau yang di nchar itu dia fitur tambahannya tuh dia bisa menyimpan ini simbol. Nah, lalu yang ketiga ada nvarchar. Nah, nvarchar ini apa sih bedanya dengan yang si nchar? Nah, untuk nvarchar itu bedanya dia dapat tampungannya lebih banyak dibandingkan si
enchar. Kalau enchar tadi kan dia tampungannya cuma sampai 2000 byte, sedangkan envarchar itu tampungannya itu bisa bisa sampai 4000 byte gitu. Untuk yang keempat itu varchar. Nah, kalau tadi kan envarchar ya dia bisa nambah simbol dan lain-lain. Untuk yang varchar itu dia dapat menampung sampai 4000 byte, akan tetapi dia tidak dapat menampung simbol kayak gitu. Lalu ada karakter long. Nah, untuk karakter long ini panjangnya itu panjangnya itu bervariasi, jadi nggak bisa kita tentukan dia panjangnya berapa, akan tetapi patokannya itu patokan si karakter yang dapat tersimpan di long itu sampai 2 GB. 2 GB. Jadi mau hitungannya kan kalau misalnya kita karakter kalau yang tadi ya itu hitungannya 2000 byte, 4000 byte. Nah, kalau yang ini bisa mencapai 2 GB. Nah, berarti byte yang tadi si varchar aja 4000 byte, yang 1 byte-nya itu 1 karakter. Nah, ini untuk si long itu bisa sampai 2 GB. Nah, kalau 2 GB berarti dia bisa menyimpan karakter yang sangat panjang, banyak sekali gitu ya, tidak terhingga lah, hampir tidak terhingga kayak gitu. Lalu ada yang selanjutnya yang keenam itu ada raw. Nah, untuk yang raw itu dia dia bisa menyimpan binary datanya. Jadi binary datanya bukan karakternya, tapi binary datanya yang disimpan. Karena tiap karakter itu dia sebenarnya kalau misalkan kita bikin kita nginputkan sebuah karakter di komputer tuh sebenarnya kan dia nggak membaca bahwa itu adalah A, B atau C gitu. Tapi dia bakal yang dibaca sama komputer itu adalah binary data dari karakter A, binary data dari karakter B. Nah, yang disimpan dari raw itu adalah binary data dari si karakter tersebut gitu. Nah, lalu long raw. Untuk long raw itu dia sama fungsinya seperti raw, akan tetapi dia bisa menampung lebih banyak lagi. Kalau tadi yang raw itu cuman sampai 2000 byte. Nah, untuk yang long raw itu bisa sampai 2 GB kayak gitu. Nah, itu untuk yang tipe data karakter, yang tipenya karakter. Nah, langsung yang keduanya itu tipe data yang tipenya itu numeric. Untuk tipenya numeric itu yang pertama itu ada number. Untuk number ini dia dapat menyimpan dari 1 sampai 38 digit. Maksudnya 38 digit itu jadi ada 38 dari 1 angka sampai 38 angka kayak gitu. Kalau skala hitungan matematisnya tuh dari 2 pangkat minus 84 sampai 2 pangkat 127. Nah, itu ya segitulah ya, bisa banyak lah gitu kalau kita hitung. Nah, terus fungsinya itu untuk number itu dia cuman bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ya, bukan bukan bilangan yang ini. Nah, lalu ada yang kedua itu numeric. Kalau tadi number, ini numeric. Untuk numeric itu adalah dia hampir sama, sebenarnya hampir sama kayak number, cuman perbedaannya malah hampir enggak, perbedaannya cuma 1. Kalau tadi number itu dia dapat sampai yang minusnya pun bisa dia tampung nih sama si number. Nah, kalau numeric itu dia cuman bisa menampung nilai yang positif aja. Jadi nilai yang negatif tuh nggak bisa ditampung sama si numeric kayak gitu. Jadi dia hanya dapat menampung nilai yang positif kayak gitu. Lalu yang ketiga itu dec.
Deck ini dia panjangnya sama, semuanya sama. Ini cuman untuk tampungannya ini lebih banyak lagi dibandingkan si number. Nah, kalau tadi number tuh kan hitungannya 2 pangkat minus 84. Nah, kalau yang deck itu minus 10 pangkat 38. Nah, jadi yang membedakan adalah tampungannya aja. Tampungan dari si tipe datanya. Lalu yang keempat itu desimal. Nah, untuk desimal dia jelas ya. Jadi dia nampungnya menilai desimal yang bisa yang koma-komaan lah ya, kayak ntar desimal kayak float gitu. Cuman tampungannya ini masih banyak untuk Lebih desimal, banyak lagi. lebih banyak lagi. Lalu, sama dengan deck tadi ya? Ya, hampir sama. Cuman ini bedanya dapat apa ya? Nerimanya itu bisa hampir sama kayak yang tadi, cuman hampir sama kayak deck, cuman bedanya dikit sih. Jadi jarang di perbedaannya tidak terlalu terlihat kayak gitu. Kalau yang float itu dia bisa nerima nilainya itu sampai tidak terhingga atau jadi mau sampai panjang berapapun juga pasti bakal ditampung sama si float kayak gitu. Dan yang mau itu dia nilainya tidak koma-komaan ataupun koma-komaan, dia tetap ditampung sama si float. Lalu yang selanjutnya itu ada integer. Nah, untuk yang integer dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat, nggak bisa menyimpan bilangan pecahan kayak gitu ya. Dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat, jadi nggak bisa nyimpan bilangan yang koma-komaan. Jadi nggak bisa nyimpan 1,5, nggak bisa. Kalau di misalkan 1,5 berarti kita harus menggunakan float kayak gitu. Kalau misalnya integer itu fix, cuman misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada koma-komaan di dalam integer kayak gitu. Untuk integer itu dia tampungannya dari nilai yang bisa dia simpan itu adalah dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 kayak gitu. Nah, lalu ada small in ya. Jadi integer yang small gitu. Jadi integernya itu lebih kecil. Nah, untuk yang small in itu dia sama kayak integer, cuman perbedaannya adalah dia dapat memuat nilainya. Kalau nilai dari small in itu cuman dari minus 2 pangkat 15 sampai 2 pangkat 15 kayak gitu. Lalu yang terakhir untuk di numeric itu adalah real. Nah, untuk yang real itu dia sama kayak float, cuman lebih kecil skalanya. Nah, kalau float itu kan dia benar-benar tak terhingga. Nah, kalau yang real itu dia hampir kayak float, cuman dia enggak sampai tak terhingga kayak float. Dia skalanya diperkecil. Kayak misalkan nih kalau kita hitungannya 3, kan kalau 1 dibagi 3 kan ntar jadi 0,3333 itu kan sampai tak terhingga ya. Nah, kalau sama si real itu dia dibuat jadi lebih lebih enak dipandangnya, jadi 0 cuman 0,3,4. Jadi si 3,3. Nah, terakhirnya udah dihilangkan. Jadi dia diperpendek kayak gitulah. Lalu untuk tipe yang ketiga itu tipe tanggal. Nah, tipe data di tanggal ini yang pertama itu adalah date. Untuk date itu dia dapat menyimpannya dengan format DD, MM, YYYY. Nah, DD itu untuk days atau hari, MM itu untuk bulan, dan YYYY itu untuk tahun kayak gitu. Kalau ini formatnya sesuai kayak di kita ya? Iya. Tanggal, bulan, tahun dulu ya. Kalau yang tadi dibalik gitu. ya, tahun, beda. bulan, tanggal. Nah, untuk di Oracle dia formatnya DD, MM, YY kayak gitu. Jadi dia hanya menyimpan tanggalnya aja ya, belum sama jam dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada
timestamp. Nah, untuk timestamp itu dia dapat menyimpan formatnya itu tanggal, tahun, bulan, jam, menit sama detik. Jadi dia bisa nyimpen sampai ke detik. Jadi oh ini saya masukkan, nah ntar dia kecatatnya itu tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, pada jam berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa. Nah, jadi sampai ke detik lebih detail ya, kayak gitu. lebih detail ya. Lalu yang ketiga itu ada timestamp with time zone. Nah, ini hampir sama kayak timestamp, cuman bedanya itu dia ada time zone-nya. Jadi ada zona waktunya. Jadi lengkap dengan zona waktunya. Kalau tadi kan cuman tahun, tanggal, bulan, jam, menit, detik. Nah, kalau ini ada tahun, tanggal, bulan, jam, menit, detik sama zona waktu. Nah, kita biar tahu nih zona waktunya zona waktu yang mana. Kalau misalkan di Indonesia kan dia zona waktunya plus 7 ya. Nah, itu jadi dia bakal dicatat sampai yang itunya, yang plus 7-nya. Kalau misalnya kita pindah lagi, kalau di Indonesia nih, kalau misalnya daerah Bandung kan plus 7. Nah, kalau misalkan daerah mana ya, daerah misalkan ke daerah timur tuh, misalnya daerah timur itu kan bisa jadi plus 6 kayak gitu, beda lagi. Lalu yang ke berikutnya itu timestamp with local time zone. Nah, kalau yang tadi kan zona waktunya doang. Nah, ini ada local time zone. Nah, bedanya itu kalau time zone itu kan untuk zona waktunya. Kalau local time zone itu hampir sama zona waktu, cuman ini lebih lokalnya gitu. Maksudnya oh ini lebih jelas. Kalau ini pas di sini, oh ini pas di Bandung nih gitu, di Indonesia kayak gitu. Lalu berikutnya lagi ada interval year to month. Nah, maksudnya interval year to month itu apa? Nah, itu tuh dia perhitungan tahun yang berdasarkan total bulan yang diinput. Nah, jadi dia bakal memperhitungkan tahun yang diinput, jadi ditotal sama dia kayak gitu. Lalu yang terakhir untuk di Oracle ini ada interval days to second. Nah, ini kalau yang interval days to second itu dia bakal menyimpan perhitungan hari berdasarkan total detik yang diinput, total detiknya gitu yang diinput. Kalau tadi kan kalau yang interval year to month itu adalah total bulan yang diinput. Kalau yang interval day to second itu total detiknya yang diinput. Jadi dia bakal menghitungkan detiknya kayak gitu. Itu untuk yang di Oracle. Nah, untuk yang terakhir ini ada di SQL Server. Sebenarnya untuk di SQL Server juga hampir sama ya. Sama ya yang ketiga sebelumnya, ada di beberapa. Nah, kalau yang di SQL Server itu yang pertama itu ada numeric. Untuk numeric itu ada big int yang tadi ya, integer yang besar, ada integer, ada small int, ada tiny int. Nah, tiny int ini kan baru nih. Kalau tadi kan cuman big int sama small int. Nah, kalau tiny int di sini dia cuman bisa menyimpan nilai integer yang dari 0 sampai 255 kayak gitu. Nggak bisa lebih dari sana. Lalu ada bit itu cuman menerima kalau nggak 1 0 ya gitu. Itu untuk bit. Dan berikutnya ada decimal dan numeric. Decimal dan numeric ya sama ya, kayak sebelum-sebelumnya. Dia bakal menyimpan nilai yang sangat banyak kayak gitu. Lalu yang kedua itu untuk di SQL Server tuh ada money. Nah, money itu ya kalau bahasa kitanya mah uang lah ya. Nah, dia bakal menyimpan nilai mata uang. Nah, yang disimpannya itu sampai berapa sih? Yang disimpannya itu sampai dari minus 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 kayak gitu. Nah, itu perhitungannya. Nah, untuk yang pertama yang money. Untuk yang small money
yang kedua itu ada small money. Nah kalau yang small money itu perhitungannya fungsinya sama kayak money, cuman yang berbeda itu data yang dapat ditampungnya. Untuk yang small money itu cuman dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 kayak gitu. Jadi lebih sedikit dibandingkan yang money kayak gitu. Yang ketiga itu adalah numeric precision. Maksudnya apa sih numeric precision? Nah, numeric precision tuh sebenarnya itu isi di dalamnya adalah float dan real. Nah, kalau yang tadi float ya. Kalau float tuh bisa menyimpan data sampai tak terhingga. Kalau yang real juga sama seperti float, cuman datanya lebih sedikit kayak gitu. Yang keempat adalah date time. Nah, kalau yang tadi di Oracle tuh ada banyak tuh si date time-nya. Kalau yang di SQL Server itu cuma 2. Ada date time doang. Yang pertama itu cuman date time. Date time itu bisa menyimpan tanggal, bulan, tahun dengan akurasi yang sampai milidetik. Nah, bedanya kan kalau date time yang tadi si Oracle kan dia date time-nya cuman masukinnya tanggal, bulan, tahun udah. Nah, kalau date time yang di SQL Server itu dia semuanya tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik sampai milisecond-nya pun dicatat kayak gitu. Lalu yang keduanya ada small date time. Nah, itu lebih smallnya, maksud smallnya tuh jadi dia lebih singkat dibandingkan yang si date time. Kalau si date time kan tadi dia dapat menampungnya sampai ke milidetik. Nah, kalau small date time itu dia cuman sampai akurasinya tuh sampai hitungan menit. Jadi cuman bisa nampungin tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit kayak gitu. Kalau ini nggak sampai ke detik ataupun milidetik kayak gitu. Bedanya itu. Yang kelima ini ada string. Nah, untuk string ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Cuman kalau di stringnya di dalam SQL Server itu cuman ada 3. Yang pertama char itu untuk karakter ya, mau itu karakternya berapa banyak. Lalu varchar untuk karakter yang lebih banyak lagi dibandingkan char. Lalu ada text ini dia intinya bisa menampung karakter apapun yang dimasukkan kayak gitu. Kalau jadi intinya kalau si char tuh dia maksimalnya itu sampai 8.000 karakter. Varchar itu dia tidak tetap tapi kalau si varchar tuh di bawah 8.000 boleh tapi maksimalnya 8.000. Nah, kalau si char tadi tuh dia tetap harus 8.000, jadi nggak bisa diubah. Kalau si char tuh dia kita bikin database tuh ya, kalau kita masukin database char ya dia pasti tampungannya 8.000 kayak gitu. Kalau misalkan di dalam basis data nih bedanya apa sih Pak? Bedanya kalau di basis data kan kita hitungannya penggunaan basis data itu berarti penggunaan memori nih. Kalau misalkan char berarti mau nggak mau kita harus udah memakan memori sebanyak 8.000 untuk karakter yang disimpan. Nah, kalau si varchar tadi karena si varchar ini dia fleksibel, jadi maksimalnya 8.000, minimalnya bebas. Minimal bebas berarti minimalnya 1 ya. Nah, itu dia kita bisa meminimalisir memori yang digunakan kayak gitu. Walaupun mungkin untuk sekarang sih udah nggak terlalu berpengaruh karena pengguna komputer-komputer yang sekarang kita gunakan biasanya RAM-nya udah pada gede kayak gitu. Kalau untuk dulu kan RAM-nya yang masih di bawah 1 GB, kadang mikir dulu kalau misalkan kita pakai data yang besar kayak gitu. Lalu yang terakhir di string itu ada teks. Nah, untuk teks ini dia isinya kan kalau tadi yang varchar dan char itu maksimalnya 8.000 nih. Kalau yang teks itu sampai
hampir 2 miliar kata kayak gitulah. 2 miliar kata lebih kayak gitu bisa ditampung di teks. Nah, yang keenam ada Unicode karakter string. Unicode, jadi Unicode tuh karakter unik ya maksud ceritanya tuh. Nah, kalau yang pertama itu ada nchar, hampir sama kayak char, cuman dia bisa menampung karakter uniknya kayak gitu. Lalu nvarchar sama juga dengan si varchar fungsinya, cuman perbedaannya tadi dia bisa menampung karakter uniknya. Karakter unik tuh kayak simbol lah ya kayak gitu. Lalu untuk yang keenam berikutnya lagi ada ntext. Nah, ntext juga sama, intinya teks yang bisa menampung beberapa miliar kata, tapi dia dapat menampung juga karakter uniknya atau enggak simbolnya kayak gitu. Hal yang ketujuh di sini ada binary string. Binary string itu ada binary. Nah, untuk binary itu dia bakal tipe data yang menyimpan biner. Dia bakal menyimpan biner, tapi si datanya itu udah dipatok. Dia tuh si biner itu dia udah memakan memori sebanyak 8000 byte untuk si biner. Nah, jadi patokannya mau kita sebenarnya pakainya cuma 20 byte, tapi tetap si biner itu dia bakal memakan 8000 byte kayak gitu. Lalu ada var binary. Nah, var binary hampir sama dengan varchar. Dia bisa fleksibel nih si penggunaan datanya. Dari 1 sampai 8000 byte dengan menyimpan biner ya intinya di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah image. Nah, kalau image ini hampir seperti teks kan. Kalau teks itu dari dia menampungnya karakter ya. Nah, kalau yang image itu dia menyimpan biner, data biner yang tak terhingga kayak gitu. Maksudnya tak terhingga tuh karena kalau misalnya nih di dalam database ketika kita menyimpan sebuah image itu tetap balik lagi semua data yang disimpan di komputer tuh dia bakal dibaca sebagai data biner kayak gitu. Nah, makanya image tuh ketika ada gambar di dalam sebuah database dia tetap dibacanya sebagai biner. Nah, makanya di image itu kan kita nggak tahu nih si image itu dia bakal memakan banyak berapa byte yang digunakan. Nah, kalau misalkan kayak kita nih sekarang foto pakai HP itu kadang kita lihat size-nya, oh ini 3 MB si satu file fotonya, berarti 3 MB itu kan 3 megabyte. Nah ya, megabyte itu berarti berapa sih si megabyte itu dibandingkan byte aja 1000 byte-nya tuh baru 1 KB. 1 KB-nya itu 1000 KB itu berarti 1 MB. Nah, itu bisa kita hitung sampai berapa byte yang digunakan untuk menyimpan satu gambar doang kayak gitu, satu foto. Lalu yang terakhir ini di SQL Server itu adalah tipe data lainnya. Maksud tipe data lainnya itu ada kursor. Nah, ini tuh tipe data kursor tuh dia untuk menyimpan referensi kursor yang digunakan. Lalu ada timestamp itu untuk tadi ya hampir sama, dia menyimpan database yang lebih lengkap lagi. Lalu ada unique identifier, pengenal global eksklusif. Jadi itu lebih eksklusif lah, tapi untuk secara globalnya kayak misalkan menyimpan data yang yang itulah ya maksudnya yang eksklusif kayak gitu. Itu untuk di SQL Server. Nah, itu aja sih untuk di tadi ya tambahan dari saya yang dari tipe data dari database Oracle dan tipe data SQL pada Server, SQL Server gitu. Iya Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Dan waktunya juga sudah cukup ya pertemuan hari ini. Dan terima kasih banyak juga bagi semua rencana khususnya anak-anak didik kita yang lagi mendengar
mendengarkan di 107,8 satu FM dalam program Luring BDR ini. Iya. Dan juga mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga selama ini selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan Sama-sama. kita cepat bertatap muka ya Bu, Iya, ya. betul. Siswa kita karena memang situasi dan kondisi COVID-19 ini memang mengharuskan kita Iya. seperti ini. Betul. Kemudian Indonesia lepas untuk COVID-19 nya segera berakhir lah ya Bu ya, Amin, ya Rabbal agar lah kita bisa bertatap muka kembali dalam suasana PKBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah tentunya. Ibu dan Bapak terima kasih banyak atas segala waktunya, Iya, dan sama-sama. juga seperti biasa juga nanti bisa dilihat di channel YouTube kita. Iya, betul. Bagi siswa atau dan siswi juga untuk bagi yang ketinggalan Iya. itu bisa di review kembali, Iya. dan tentunya kita sudah menyediakan di satu channelnya juga mendengar streamingnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak dan juga bagi Sama-sama. rekan semua dalam program Luring spesial BDR ini atau belajar dari rumah, belajar di satu dan masih di 107,81 FM, dan kita akan nantikan kembali dengan program yang lainnya. Jangan kemana-mana dan kita pamit aja Bu ya Pak ya. Iya, Tentunya terima kasih banyak atas segala perhatian dan atensinya. Bila taufiq wal Sama-sama. hidayah. Kami juga ucapkan terima kasih Radio 1 Iya. yang sudah memfasilitasi kami. Baik Bu. Ya, itu mungkin ini maaf ya. Ini mungkin suatu kebanggaan juga bagi kita, dan tentunya sebagai dukungan, motivasi, support bagi semua untuk khususnya untuk dalam program pendidikan. Dan tentunya ini sesuai dengan surat edaran daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang menangani mata rantai daripada COVID dalam program kegiatan belajar pendidikan. Oke, Ibu, Bapak, Iya. kita pamit saja bareng-bareng ya. Iya, mangga. Terima kasih banyak dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.